Belum seberapa lama dia dicolek, tiba-tiba ada tangan yang ngelus kepalanya Rian. Dari situlah Rian ini sudah mulai benar-benar takut. Dan sekali lagi tangan ini ngelus kepala Rian lagi sambil bilang, "Noleh sini dong." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Rian. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar kami lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Rian. Jadi Rian ini tinggal di Blora, Jawa Tengah. Dan di sekitaran tahun 2013 itu, Rian ini cerita bahwa pada waktu itu dia ini baru aja di PHK. Dan menyebabkan dia akhirnya jadi pengangguran. Nah, pada waktu yang sama, Rian mulai ngirim lamaran-lamaran ke perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan kerja. Dan pada waktu itu ada satu perusahaan yang bergerak di bidang traktor sawah yang domisilinya ada di Jogja. Nah, karena Rian ini ada dalam pemikirannya, dia nggak mau kerja di luar Blora yang terlalu jauh. Nah, pada waktu itu ketika melihat bahwa perusahaan ini berdomisili di Jogja, maka waktu itu Rian ini sangat senang sekali. Nah, ada satu kota yang membuat Rian itu nggak nyaman untuk kerja di sana. Dan bahkan bisa dikatakan Rian ini bersumpah untuk jangan sampai dia kerja di kota tersebut. Kota ini adalah Jakarta. Nah, nggak tahu kenapa Rian ini sangat nggak kepingin sekali kerja di Jakarta. Entah apa yang melatar belakangi itu, tapi yang jelas Rian ini berusaha semaksimal mungkin jangan sampai kerja di Jakarta. Nah, ketika ada kabar dari Jogja bahwa Rian ini diterima kerja, dia pun berangkat ke Jogja dan mengikuti interview di sana. Dan setelah mengikuti interview, ternyata Rian diterima dan dia tinggal di satu mes yang ada di Jogja. Dan karena banyak sekali teman-teman perantauan yang tinggal di mes tersebut, jadi waktu itu Rian seneng. Apalagi jarak antara Jogja dan Blora ini juga bisa dikatakan masih bisa ditempuh. Jadi ketika weekend atau pada saat libur kerja, Rian ini bisa pulang ke Blora. Tapi ternyata ketika 2 hari tinggal di mes yang ada di Jogja itu, ada kabar dari Jakarta bahwa beberapa karyawan harus ditempatkan di tempat pemasaran yang ada di Jakarta. Dan waktu itu ternyata yang ditempatkan ada 2 orang, yaitu Rian dan satu lagi temannya yaitu Indra. Nah, malam itu ketika Rian dapat kabar bahwa dia harus berangkat menuju ke Jakarta, seolah-olah dia merasa, ini kok seolah-olah sumpahku ini ternyata kok harus dipatahkan dengan cara seperti ini. Tapi di satu sisi lain, kalau Rian ini nggak menerima pekerjaan ini, artinya dia harus nganggur lagi. Jadi mau nggak mau dia pun harus berangkat ke Jakarta. Nah, pada waktu itu rencana keberangkatan ke Jakarta ini mereka akan diberangkatkan naik kereta. Tapi ternyata keesokan harinya, entah karena teknis atau apa itu, Rian dan satu orang temannya yang namanya Indra ini berangkat menuju ke Jakarta naik travel. Nah, selama perjalanan Rian ini juga ngerasa si sopir travel ini seolah-olah nggak tahu jalan.
Dan benar, ternyata sampai di Jakarta, yang seharusnya mereka menuju ke Jakarta Barat, menuju ke kantor pemasaran ini, mereka harus nyasar beberapa kali. Sampai akhirnya sekitar jam 2 siang, barulah mereka benar-benar sampai di kantor pemasaran tersebut. Nah, pada awalnya, Rian dan Indra ini berpikiran, mungkin kantor yang ada di Jakarta ini, kantor pemasaran yang menurut mereka Jakarta adalah ibu kota. Jadi yang ada pada mindset mereka, gedung ini akan terlihat mewah dan bangunannya lebih modern. Ternyata begitu sampai, yang dia lihat ada gedung dengan bangunan yang bisa dikatakan tua, yang usianya sudah bisa dikatakan puluhan tahun lebih. Dan bahkan si Indra ini sempat bilang ke Rian, ini kok gedung kok kelihatan suram sekali. Gedung ini tingginya 4 lantai, dan Indra ini bahkan tahu gedung ini pada saat ada kerusuhan di sekitaran tahun 98, gedung ini sempat dijadikan amukan massa dan sempat dibakar. Jadi ada beberapa bagian gedung ini yang sudah terbakar dan sempat direnovasi kembali, tapi tidak merubah seluruh bangunan gedung. Jadi kelihatan sekali kalau ketika mereka sampai ngelihat suasana gedung ini sangat suram sekali. Nah, begitu mereka masuk, karena waktu itu masih jam 2 siang, salah satu OB ini mempersilahkan si Rian dan Indra langsung naik menuju ke lantai 4. Nah, karena di lantai 4 inilah ada mes dan ada 4 kamar di sana, mereka pun naik. Nah, pertama kali si Indra dan Rian ini naik, Rian itu ngerasa begitu sampai di lantai 4, dia itu ngerasa suasana atau hawanya ini benar-benar buat dia ini nggak nyaman. Suasana pengap dan ventilasi udara yang benar-benar sedikit. Begitu Rian ini langsung menatap ke arah Indra, Indra itu kayak seolah mengiyakan. Dan waktu itu si OB ini nggak tanya apapun. Jadi ada 4 kamar di sana yang disediakan oleh perusahaan untuk mes memang. Jadi setiap kamar itu ada 2 tempat tidur dan ada 1 lemari. Dan semua pintunya itu kaca. Artinya bahwa orang dari luar ini bisa ngelihat ke arah dalam dan begitu juga sebaliknya. Jadi 4 kamar ini saling berhadapan dan saling berdekatan dan ada lorong kecil di situ. Kemudian mereka ini bertemu satu space yang nggak terlalu besar. Ada ruangan persegi di sana yang kemungkinan waktu itu memang buat orang-orang nongkrong atau segala macamnya. Dan ada 1 toilet di bagian pojok. Nah, waktu itu ketika Rian ngelihat ruangan persegi dan ruangan di lantai 4 itu, suasana ini benar-benar senyap dan cahaya itu jarang sekali masuk. Padahal di luar itu sangat terang sekali. Jadi waktu itu Rian ini sempat tanya ke salah satu OB yang di sana, "Mas, ini memang suasana setiap hari kayak gini? Bahkan siang pun matahari juga jarang masuk." "Iya mas, memang kayak gini suasananya. Mungkin karena ventilasi itu menghadap ke bawah, jadi matahari itu nggak bisa langsung masuk ke dalam gedung ini." Nah, akhirnya Rian pun tetap berpikir positif, dan ketika sampai di 1 kamar itu, Rian dan Indra pun mulai menaruh barang-barang mereka. Mereka ditempatkan di 1 kamar di paling pojok sendiri. Nah, setelah itu karena mereka ini belum ada pekerjaan, mereka baru memulai pekerjaan keesokan harinya. Jadi waktu itu mereka ini masih santai-santai sambil menunggu suasana kantor ini sepi. Nah, sampai sekitar jam 3 sore, si Rian ini tanya lagi ke salah satu OB yang ada di sana, "Mas, ini apa nggak ada lampu atau apa di ruangan persegi ini?" Karena di sana Rian dan Indra ini rencana pengen nongkrong di situ sambil ngerokok menghabiskan waktu. Ternyata si OB ini sempat bilang, "Ini gini mas, memang dari dulu di ruangan ini seringkali dipasang lampu, tapi lampu itu selalu putus. Dan pernah 1 kali itu lampu ini bahkan sempat meledak. Jadi diganti berkali-kali, keadaannya tetap seperti itu. Makanya dari si bos, udahlah nggak usah dipasang lampu, toh juga nggak pernah ditempati. Jadi mes ini memang digunakan ketika ada karyawan baru yang akan menetap di sini untuk sementara waktu. Nah, selebihnya ya memang nggak pernah dipakai." Akhirnya dari penjelasan itu,
si Rian dan Indra ini pun mengiyakan, ya sudahlah, toh juga kita di sini ini nggak akan lama-lama juga, kita harus cepat-cepat cari kos. Nah, waktu pun berlalu sekitar jam 4 sore, suasana kantor yang tadinya rame, banyak sekali suara-suara yang ada di bawah. Lama-kelamaan suara ini menghilang, satu persatu karyawan ini mulai pulang, dan jam 4 sore tepat, suasana gedung ini jadi sunyi senyap. Jadi nggak ada satupun yang tinggal di sana kecuali si Indra dan Rian. Nah, karena waktu itu mereka ini nggak mau kemana-mana lagi, jadi mereka pun memutuskan untuk istirahat. Dan sekitar jam 8 malam, Indra pun ngajak Rian ini untuk langsung tidur. Karena mereka ini kecapean, mereka pun langsung tidur, menempati tempat tidur masing-masing, mereka pun tidur. Nah, ternyata di tengah malam, sekitar jam 11 malam, si Rian ini bangun. Nggak tahu kenapa Rian itu ketika jam 11 malam, tiba-tiba dia nggak merasakan ngantuk sama sekali. Dia langsung buka mata dan ngelihat si Indra itu tidur dengan pules. Nah, tapi nggak tahu kenapa waktu itu Rian ini seolah-olah pengen menghadap ke arah pintu, di mana yang dilihat waktu itu ada kaca yang langsung menghadap ke arah lorong. Dan begitu Rian ngelihat ke arah luar, ternyata ada satu perempuan yang seperti berdiri mengawasi mereka. Jadi perempuan itu kayak kepalanya kadang-kadang noleh ke kanan, kadang-kadang diem. Dia tuh terus memandang ke arah mereka. Dari situlah Rian ini mulai merasa dirinya mulai ngerasa nggak nyaman. Nah, sekali lagi dia ngelihat Indra ini terus tidur dengan pulas. Waktu itulah si Rian ini terus melanjutkan tidurnya. Dia coba untuk tetap tidur. Dari ujung kaki Rian itu merasakan dingin yang luar biasa, dan dingin itu seperti merambat. Sampai kemudian di arah paha, Rian itu merasakan dingin yang benar-benar kayak dia berada dalam lemari es. Padahal kondisi tubuh di bagian atas itu benar-benar gerah, dan di kamar itu nggak ada kipas angin. Tapi Rian itu merasa bagian kakinya itu benar-benar dingin sekali. Tapi waktu itu dia nggak tahu ini dingin dari apa. Nah, karena Rian ini ngerasa ada yang aneh, dia pun terus tidur. Sampai kemudian dia baru tersadar lagi ketika dia dengar ada suara adzan subuh. Barulah Rian ini bangun dan membangunkan Indra. Singkat cerita, keesokan paginya Rian dan Indra pun mulai bekerja. Jadi mereka ini kerja di lantai 3. Jadi mereka cuma turun satu lantai, dan di sanalah dia mulai berkenalan dengan teman-temannya. Nah, karena banyak sekali teman-teman atau karyawan yang asalnya dari Jawa, jadi mereka nggak canggung untuk ngobrol dengan berbahasa Jawa. Nah, ketika selesai berkenalan, ada beberapa teman-teman itu yang langsung menyambut mereka, dan ada juga yang nyeletuk ke mereka, "Gimana mas? Semalam tidurnya nyenyak nggak? Ada gempa bumi nggak?" Nah, karena ada pernyataan dari teman-teman yang seperti itu, dan itu nggak 1-2 kali yang ngomong seperti itu, jadi akhirnya Rian itu saling pandang dengan Indra. Kok kayaknya memang ada yang aneh di mes ini. Kenapa kok setiap kali ketemu dengan karyawan, ketemu dengan teman-teman yang baru, mereka ini selalu ngomong seperti itu. Kayak seolah-olah mereka pernah merasakan itu. Nah, mereka pun tetap berpikir positif, dan mereka mulai bekerja. Sekitar jam 11 siang, waktu itu si Rian ini merasakan perutnya agak sakit, dan dia pun langsung menuju ke toilet. Ternyata dari 2 toilet ini semuanya terisi. Nah, akhirnya Rian pun langsung naik ke atas ke lantai 4, di mana di sana ada satu toilet di bagian pojok. Rian pun menuju ke sana, dan pada waktu itu di jam 11 siang itu di lantai 4 ini nggak ada siapa-siapa kecuali Rian. Jadi dia pun langsung masuk menuju ke toilet, dan dia pun mulai buang air besar. Nah, di tengah-tengah dia buang air besar, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Tok, 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 tok. Nah, di toilet pintu itu di bawah, karena masih ada celah, dia ini masih bisa melihat bahwa ada bayangan hitam di situ. Jadi Rian berkeyakinan ada orang yang ngetuk, dan Rian pun langsung tanya, "Siapa mas?" Tapi ternyata di luar nggak ada jawaban apa-apa, dan kembali ngetuk, tok, 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 tok. "Sebentar ya mas, sebentar mas, saya bereskan. Ini siapa ya?" Jadi Rian ini sambil mempercepat urusannya,
Dan Rian pun begitu buka pintu, ternyata di luar ini nggak ada siapapun. Nah, mulailah Rian ini curiga dan dia langsung turun. Begitu Rian ini turun ke lantai 3, ternyata Rian baru ngelihat si OB ini naik menuju ke lantai 3, langsunglah ditanya, "Mas barusan dari lantai 4 ya, ngetuk-ngetuk toilet?" Nah, ternyata si OB ini bilang, "Loh enggak mas, saya ini baru dari bank. Saya belum naik ke lantai 4 sama sekali." "Loh terus siapa yang naik ke lantai 4? "Nggak tahu mas, kayaknya nggak ada itu mas." Nah, dari situlah Rian ini sudah mulai merasa ada yang nggak beres dengan lantai 4 ini. Sekitar jam 4 sore, mulailah karyawan ini kembali pulang. Dan lagi-lagi suasana kantor atau gedung yang tadinya rame, mulai kembali sepi. Nah, Rian dan Indra ini pun sempat jalan-jalan sebentar untuk cari makan dan untuk sekedar nongkrong. Jam 6 sore, ada satu teman Indra ini yang datang. Teman Indra ini namanya Tova, dan kebetulan Tova ini sudah lama sekali kerja di Jakarta, dan kebetulan Tova ini juga asalnya dari Blora. Tova ini main ke mes mereka, dan mereka pun nongkrong di depan awalnya. Sekitar jam setengah 7 malam, mereka pun memutuskan untuk naik ke lantai 4 dan ngajak si Tova ini. Jadi 3 orang naik ke lantai 4, mereka duduk-duduk di ruangan persegi itu. Nah, begitu ngobrol asik membicarakan beberapa cerita, sampai akhirnya Tova ini melihat ke arah toilet sambil seolah-olah kayak ketakutan. Nah, setelah Tova memandang ke arah toilet, akhirnya si Rian dan Indra tanya, "Kamu kenapa, Pak?" Nah, Tova pun langsung pamit, "Wis, aku tak pulang dulu ya. Udah malam soalnya." "Lu jam berapa ini? Masih jam setengah 8 kok. Belum juga ngantuk." "Enggak, wis, aku tak pulang dulu aja." Akhirnya Tova ini pamit pulang. Dari situlah Rian dan Indra ini benar-benar curiga. Ini Tova ini kenapa? Habis lihat apa dia? Akhirnya ya sudahlah Pak, diantarkanlah dia pulang. Begitu sampai di parkiran motor, Tova ini langsung bilang ke Rian dan Indra, "Udahlah, kalian cepetan cari kos aja lah, jangan tinggal di mes ini. Udah, cepetan lah, cari kos aja." Tanpa ngomong apa yang terjadi. Nah, akhirnya Tova ini pun pulang. Rian dan Indra pun mulai naik lagi ke lantai 4, sambil dia ini merasa ada yang aneh dengan lantai 4 ini. Jadi waktu itu Rian tetap berpikir positif dan Indra pun seolah-olah mengabaikan hal itu. Mereka pun langsung masuk ke kamar dan mereka pun tidur malam itu. Jam 8 malam mereka tidur, dan lagi-lagi sekitar jam 11 malam si Rian ini kembali lagi kebangun. Dan waktu itu dia benar-benar seolah nggak ngantuk lagi. Nah, pada saat Rian ini bangun, tiba-tiba Rian itu merasa tubuhnya ini merasa dingin sekali. Dari ujung kaki dia itu merasakan dingin yang luar biasa, merambat sampai ke pangkal paha. Dan dinginnya itu seperti kayak dia ini masuk lemari es. Nah, pada waktu itulah Rian ini sudah benar-benar takut. Apalagi ketika Rian ngelihat ke arah lemari, ada sosok hitam yang ngintip ke arah mereka. Dan sesekali sosok hitam ini lagi bersembunyi dalam lemari itu. Nah, ternyata nggak lama kemudian dari dalam lemari ada ketukan. Tak, 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 tak. Nah, itulah yang membuat Rian ini langsung benar-benar takut. Karena siapa yang mau ngetuk dari dalam lemari kalau bukan sesuatu? Nah, ketukan ini terus-menerus. Dan Rian belum sempat membangunkan Indra karena Rian ini benar-benar bergelut dengan ketakutannya sendiri. Rian ini pun ngerasa kalau seolah-olah ada yang menghampiri. Dan Rian ngerasa kalau yang menghampiri ini adalah sosok perempuan. Sosok perempuan ini berdiri persis di samping Rian, tapi Rian ini nggak bisa menggerakkan badan sama sekali. Nah, Rian itu ngerasa bahwa ranjang ini digoyang. Tapi waktu itu Rian tetap mengabaikan. Dan nggak lama kemudian, ranjang ini semakin digoyang dengan keras. Dan dia itu semakin merasakan getarnya benar-benar kerasa sekali. Sampai kemudian goyangan ini berlangsung beberapa lama. Dan Rian itu benar-benar menahan rasa takutnya. Gak lama kemudian, ranjang ini pun berhenti bergoyang. Dan si sosok perempuan ini kayak mendekatkan sesuatu ke telinga Rian. Dan berbisik ke arah Rian, "Noleh sini dong." Nah, waktu itu Rian ini langsung gak sadarkan diri. Dia nggak tahu pada waktu itu dia ini pingsan. Nah, Rian ini baru sadar ketika ada adzan subuh. Barulah Rian ini sadar dan terbangun. Dia bangunin Indra tapi belum cerita apapun ke Indra.
Keesokan paginya, Rian dan Indra ini kembali bekerja. Dia turun ke lantai 3 dan ketemu dengan teman-temannya. Dan begitu ketemu dengan teman-teman, beberapa teman-teman ini nanya lagi, gimana mas? Ada gempa bumi nggak? Nah, ternyata beberapa karyawan yang di sana ini pernah juga merasakan tidur di lantai 4. Dan mereka semua juga mengalami hal yang sama. Nah, pada waktu itu, di jam makan siang, si Rian ini coba tanya ke Indra, karena Indra ini karakternya orangnya kalau nggak ditanya, dia nggak akan cerita. Mulailah pada waktu makan siang itu, Rian ini tanya ke Indra, Indra, begitu kamu nyampe di sini, kamu tidur, kok kamu tak lihat tidurmu nyenyak banget, padahal tiap jam 11 malam, aku itu kayak bangun dan ngerasa diganggu sesuatu. Kok aku ngeliat kamu kok tidurmu kok nyenyak ya Indra? Ternyata dari situlah Indra ini cerita bahwa sebenarnya Indra ini juga nggak bisa tidur. Dan dia seolah-olah memaksakan diri untuk memejamkan mata supaya dia ini nggak ngelihat apa yang waktu itu dia lihat. Nah, ceritalah Indra, ketika Indra ini tidur, sama persis jam 11 malam, Indra itu kebuka matanya. Dan begitu Indra ini buka, di atas Indra persis ini ada pocong. Dan dia nggak bisa mengembuskan nafasnya, dan pocong ini benar-benar ada di atas badannya Indra, dan Indra waktu itu gak bisa lagi berkata-kata. Jadi waktu itu Indra ini cuma bisa diam. Jadi seolah-olah Rian ngelihat Indra ini tidur, padahal waktu itu Indra ini tenggelam juga dalam ketakutan. Nah, di malam kedua ketika Indra tidur, Indra ini juga merasa bahwa malam itu dia ini juga mencium bau-bauan yang wangi, dan ada juga bau bangkai. Dan Indra juga merasa bahwa ranjangnya ini juga sempat digoyang. Nah, setelah cerita di makan siang itu, Indra dan Rian ini mulai merasa, waduh, berarti kita harus cepet-cepet cari kos. Tapi, karena hari itu mereka masih tinggal di sana, dan malam itu mereka mau nggak mau harus menikmati malam terakhir di sana. Nah, malam ketiga inilah yang mereka merasa bahwa gangguan itu benar-benar luar biasa. Ketika jam 4 sore, suasana gedung kantor ini mulai sepi, mereka pun naik ke atas ke lantai 4, dan malam itu mereka sudah berniat untuk tidur dari sore, supaya keesokan paginya mereka bisa langsung cari kos-kosan. Sekitar jam 8 malam, mereka pun mulai tidur. Ternyata, mereka ini takut, dan waktu itu Rian ini sempat bilang ke Indra, Indra, gimana kalau kita tidur satu ranjang aja? Karena di sana ada 2 ranjang, dan mereka pun memutuskan untuk tidur di satu ranjang, meskipun harus bersempit-sempitan. Nah, akhirnya mereka pun sepakat, dan mereka itu bersepakat untuk membelakangi ranjang yang dikosongi ini. Jadi mereka sama sekali nggak mau melihat ke arah ranjang yang dikosongi, dan mereka menghadap ke tembok. Begitu mereka tidur, belum lama mereka tidur, mereka ini mulai mendengar di luar banyak sekali anak-anak kecil ini yang berlarian. Seperti banyak sekali anak-anak yang bermain satu sama lain dan saling teriak, lari, lari, lari. Mereka semua ini dengar, karena mereka itu takut dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain, jadi mereka ini pun diem. Nah, di tengah malam dia tidur itu, tiba-tiba Rian ini sudah nggak kuat. Rian pun langsung bangunin Indra, Indra, bangun Indra, aku antarkan ke toilet, aku mau kencing. Nah, waktu itu ternyata Indra ini pun juga nahan kencing. Ya sudah, ayo bareng. Mereka pun berbarengan menuju ke toilet, dan setelah mereka kencing, mereka pun kembali menuju ke kamar. Dan begitu mau kembali menuju ke kamar, dari mulut tangga itu mereka dengar kalau ada yang naik. Nah, karena mereka sudah mulai merasa nggak nyaman dan nggak mungkin ada yang naik di jam seperti itu, karena nggak ada siapa-siapapun di gedung itu kecuali security yang ada di depan, mereka pun langsung mengabaikan hal itu, dan mereka berdua ini merasa bahwa ada banyak sekali langkah kaki yang naik ke lantai 4. Mereka pun cepet-cepetan langsung masuk ke kamar dan menutup pintu dengan rapat. Setelah itu mereka pun kembali tidur di ranjang dan sekali lagi membelakangi ranjang yang dikosongi itu. Belum lama mereka tidur, gagang pintu ini ada yang buka. Seolah-olah ada yang pengen masuk. Karena pintu ini kondisi dalam keadaan terkunci, jadi gagang pintu itu terus bergerak.
Sementara Rian dan Indra ini nggak berani menatap ke arah pintu, karena pintu ini adalah kaca yang bisa langsung menatap ke arah luar. Jadi Rian dan Indra terus dalam ketakutan mereka, dan mereka langsung berkeringat. Rian ini dengar ranjang ini kayak ada yang naik, krik, krik. Nah, terdengar sekali kalau ada yang tidur di ranjang belakang. Tapi karena mereka ini membelakangi ranjang yang kosong itu, jadi mereka cuma diem. Karena posisi Rian ini ada di belakang, kepala Rian ini kayak ada yang nyolek. Nah, awalnya Rian merasa mungkin kecoa, karena di gedung ini masih banyak kecoa. Dan Rian waktu itu masih berpikiran positif, dia nggak mau berpikiran yang aneh-aneh, dia berpikir bahwa mungkin kecoa. Gak lama kemudian ada satu colekan lagi, dan Rian merasa bahwa itu adalah jari manusia, dan jari ini sangat lembut sekali seperti jari perempuan. Nah, gak lama setelah itu Rian ini terus dalam ketakutan. Belum seberapa lama dia dicolek, tiba-tiba ada tangan yang ngelus kepalanya Rian. Dari situlah Rian ini sudah mulai benar-benar takut, dan sekali lagi tangan ini ngelus kepala Rian lagi sambil bilang, "Noleh sini dong." Lah Rian, dari situlah Rian ini pingsan dan gak inget apa-apa lagi. Sampai kemudian dia baru sadar lagi ketika adzan subuh. Barulah Rian ini bangun, dan keesokan harinya dia izin ke pimpinan untuk nyari kos. Dia cerita semua bahwa banyak sekali gangguan di lantai 4. Nah, setelah nyari kos itu beberapa hari kemudian barulah dia ini ketemu dengan temannya yang namanya Tofa itu. Nah, disitulah Tofa ini cerita bahwa malam itu ketika Tofa ini datang dan naik ke lantai 4, tiba-tiba Tofa itu ngelihat dari arah pojokan ada perempuan itu yang seperti tembus dari dinding menuju ke arah toilet. Nah, dari situlah Tofa ini langsung pamit, dia nggak mau lagi di lantai 4 dan dia memutuskan untuk pulang. Nah, dari banyak cerita yang beredar dari orang-orang sekitar, gedung ini memang dulu pernah terbakar pada saat kerusuhan di tahun 98. Entah apakah ada korban jiwa di dalamnya atau enggak, yang jelas gedung ini adalah bangunan lama dan masih berdiri dengan bangunan yang seperti itu, belum direnovasi sama sekali. Dan banyak sekali karyawan-karyawan yang pernah tinggal di lantai 4, terutama di mes tersebut, yang mengalami gangguan yang sama seperti yang dialami oleh Rian dan Indra. Bahkan ada satu orang teman yang cerita, namanya Tony. Dia dulu pernah juga mengalami apa yang dialami Rian dan Indra. Ketika dia jadi karyawan baru dan terpaksa harus nginep di mes itu sendirian, si Tony ini tidur. Ternyata pada saat Tony ini tidur, tiba-tiba ranjangnya Tony ini seperti ada yang gerakkan, ada yang loncat-loncat. Krocak, krocak, krocak. Begitu Tony ini buka mata, ternyata dia ini ngelihat ada anak kecil 3 yang loncat-loncat di arah ranjang Tony. Dan dia tuh kayak ngajak main, "Om, ayo main om. Om, ayo main om." Tiba-tiba 3 anak kecil ini loncat dari ranjang dan keluar tembus ke arah pintu. Dari situlah Tony ini nggak mau lagi tinggal di mes tersebut. Nah, semua karyawan yang pernah tinggal di mes itu, hampir semuanya pernah mengalami kejadian-kejadian aneh. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Rian pada Kembara Sunyi, dan kejadian ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2013 di salah satu gedung mes yang ada di Jakarta Barat. Semoga teman-teman bisa terhibur dengan cerita ini. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.